Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Dan silahkan ambil modulnya dulu ya. Ustazah akan hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Ustazah harapkan sudah membawa modulnya. Silahkan duduk yang rapi. Kita simak yuk bersama-sama video pembelajarannya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pencemaran air. Materi PLH-nya ya. Kalau minggu lalu ada pencemaran udara, minggu ini pencemaran air. Nah, pencemaran air itu apa sih? Pencemaran air adalah pencemaran badan air. Badan air itu contohnya lautan, laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Serem banget ya lihat gambarnya ini. Masya Allah sekali, sungai yang dipenuhi dengan sampah. Ya, yang tadinya sehat ini malah jadi tidak sehat ya karena banyak penyakit di sini juga. Oke, ngeri ya lihat gambarnya. Nah, ada juga sungai yang seperti ini. Ini kayaknya lebih ke selokan besar kali ya. Nah, ini tuh Ustazah pernah menemukan di jalan gitu ya. Jadi ada sungai gitu, sungainya itu warnanya hitam. Nah, warna hitam, warna merah ini bisa jadi akibat dari limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena banyak zat-zat kimia yang berbahaya, ya. Nah, kemudian lagi ada nggak sih di Indonesia air yang bersih? Ada. Ini contohnya, ya. Ini adalah sungai yang bersih. Kan kalau lihat kayak gini mah enak ya. Enak dipandang, enak dilihat, lihatnya teh adem gitu ya, kayak tadi yang di awal. Wih, banyak sampah, banyak penyakit. Nah, kemudian ciri-ciri air yang tercemar itu apa aja? Yang pertama, baunya menyengat dan tidak sedap. Kemudian lagi warnanya keruh dan kotor. Kemudian yang ketiga, jika diraba, terasa ada zat lain yang menempel. Kamu bisa coba air minum kamu ditetesin minyak goreng misalnya. Nah, itu airnya itu jadi nggak enak kan? Ya, airnya itu jadi aneh gitu, seperti itu ya. Kemudian lagi di dalam air itu kadang terdapat binatang kecil. Binatang kecil ini bisa saja yang menimbulkan penyakit ya dari air yang tercemar. Kemudian akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran air antara lain yang pertama, terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Nah, kalau sudah terganggu oksigennya, maka itu ada di poin ketiga, punahnya biota air. Ikan, udang, serangga air mungkin saja bisa mati, ya karena adanya pencemaran air. Yang kedua yaitu pendangkalan dasar perairan. Kemudian lagi munculnya banjir akibat got tersumbat sampah. Nah, ini sering banyak ditemukan ya. Kemudian lagi mengakibatkan penyakit. Contoh penyakitnya ada penyakit kolera, ya, penyakit kulit, tifus, muntaber. Nah, kulitnya itu jadi gatal-gatal, ya, karena terkena zat-zat dari pencemaran air. Nah, selain pencemaran air, akibatnya ada juga cara pencegahan pencemaran air, yaitu yang pertama, menghemat air. Ini sudah tentu saja harus kita lakukan ya. Jangan sampai kita boros-boros, karena yang boros itu temannya setan. Kemudian pengolahan limbah yang lebih baik ya, yang lebih baik lagi. Nah, jangan sampai misalnya kelak kalian nanti punya pabrik nih. Nah, limbah pabriknya itu jangan dibuang ke sungai. Ya, cari alternatif lain yang bisa menampung limbah tersebut ya. Jangan sampai sungainya jadi tercemar airnya. Kemudian lagi yang ketiga, penggunaan produk ramah lingkungan. Ya. Produk ramah lingkungan itu teh artinya produk yang aman untuk lingkungan sekitar. Jadi tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Oke.
Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Setelah ini kalian bisa mengerjakan Google Form-nya. Itu ada latihan soal tentang pencemaran air. Jika masih belum paham, boleh silakan buka halaman 7 di dalam modulnya. Ya, kamu bisa baca ulang lagi tentang pencemaran air. Insya Allah soal latihannya tidak jauh dari modul. Terima kasih atas perhatiannya anak soleh dan solehah. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.